dalam proses pendidikan, ada bagian penting dari proses pendidikan itu sendiri, yaitu evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah proses sistematis dan berkelanjutan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pendidikan. Evaluasi tidak hanya terbatas pada pengukuran hasil belajar, tetapi juga mencakup penilaian terhadap proses, metode, serta efektivitas pembelajaran. Secara umum, tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dan pada evaluasi pendidikan, kita akan belajar mengenai bagian lanjutan dari proses evaluasi itu sendiri, yaitu teknik pengelolaan skor hasil evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, dengan aku Iis Suhamah, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 di Institut Muhammadiyah Darul Arqam, Kabupaten Garut. Dan video ini merupakan salah satu tugas pada mata kuliah pengembangan sistem evaluasi yang diampu oleh Bapak Dr. Sandra Taufik Hidayat MAG. Dan di sini aku akan membahas mengenai teknik pengelolaan skor hasil evaluasi. Yang pertama, pengelolaan skor menjadi nilai huruf. Yang kedua, pengelolaan skor menjadi nilai berskala 5, 9, 10, dan 100. Dan yang ketiga, pengelolaan skor menjadi skor standar Z. Yang pertama, pengelolaan skor menjadi nilai huruf, yang merupakan proses mengubah skor angka hasil evaluasi misalnya 0-100 menjadi kategori huruf A, B, C, D, E, agar mudah dipahami dan digunakan dalam penilaian akademik. Tujuannya diantaranya memudahkan pelaporan hasil belajar, memberikan gambaran tingkat pencapaian siswa, dan mempermudah interpretasi hasil belajar. Contohnya di sini ada konversi nilai angka ke huruf, dan rentang ini biasanya disesuaikan dengan kebijakan dan instansinya masing-masing. Misalnya di sini ada 85 sampai 100, nilai hurufnya A sangat baik, 70 sampai 84, B baik, 60 sampai 69, C cukup, dan seterusnya. Dan biasanya disesuaikan juga dengan kriteria ketuntasan minimal, yaitu KKM. Dan ini tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga pada proses belajar. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan skor menjadi nilai berskala 5, 9, 10, dan 100. Mengubah skor ke dalam skala tertentu adalah proses menyederhanakan nilai dari rentang tertentu ke dalam kisaran angka 0 hingga skala yang ditentukan. Konversi skor ke skala tertentu dilakukan untuk menyesuaikan sistem penilaian yang digunakan oleh instansi atau organisasi. Untuk menghitung skor menjadi nilai berskala, kita bisa menggunakan rumus skor siswa per skor maksimal dikali skalanya. Contohnya di sini, misalnya seorang siswa mendapatkan nilai 80, skor maksimalnya adalah 100. Jadi 80 per 100 dikalikan skala, misalnya skala 5 dikali 5, jadi sama dengan 4. Begitupun juga dengan skala 9 dan juga 10. Adapun untuk skala 100, sistem paling umum di mana skor mentah seringkali langsung dianggap dalam skala ini. Jika sistem memiliki bobot tertentu, lakukan penyesuaiannya. Sebagai contohnya, tes memiliki bobot 70% dan tugas 30%. Jika skor tes adalah 85 dan tugas 90, maka untuk skala 100 sama dengan 85 dikali 0,7. 0,7 dari 70% tadi ditambah 90 dikali 0,3. Sama dengan 59,5 ditambah 27 sama dengan 86,5. Dan yang terakhir, pengelolaan skor menjadi skor standar Z atau G-score. Dan rumusnya adalah Z sama dengan skor individu dikurangi rata-rata atau mean per simpangan baku atau standar deviasi. Pengolahan skor menjadi skor standar Z adalah teknik dalam statistika yang digunakan untuk mengubah nilai mentah atau skor asli menjadi nilai baku. Tujuannya agar bisa dibandingkan secara adil meskipun berasal dari kelompok atau skala yang berbeda. G-score juga berperan jika kita hendak membandingkan prestasi dua kelompok yang diberikan tes dan jumlah item berbeda. Semisal, si A mampu mengerjakan 8 soal dari 10 soal yang diberikan, sedangkan si B mampu
mampu mengerjakan 8 soal dari 20 soal yang diberikan. Meskipun skor mentah keduanya sama-sama 8, tapi karena jumlah item tersebut berbeda, maka perbandingan dengan skor mentah saja tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan transformasi ke bentuk Z-score. Sebagai contohnya, skor seorang siswa adalah 90, rata-rata kelompoknya adalah 70, standar deviasinya adalah 10. Menggunakan rumus yang tadi, maka Z sama dengan 90 dikurangi 70 per 10 adalah 2. Dan skor ini menunjukkan standar deviasi di atas rata-rata kelompok, karena interpretasi pada Z-score, jika Z lebih dari 0 sama dengan, artinya siswa di atas rata-rata. Jika Z sama dengan 0, siswa tepat pada rata-rata. Dan jika Z kurang dari 0, maka siswa di bawah rata-rata.